aset ciptaan terus dijualin. Ya untung banyak dong. Ya pemerintahnya kayak gitu lah, pemerintah sama. Bahkan kalau untuk tahun sekarang ya, untuk sekarang itu ada yang namanya airdrop. Nah mungkin kita bisa sedikit kecipratan dari hype-nya. Balik lagi di channel Pelatihan Profit Internasional bersama dengan saya Hendrik Susanto, riset analis PT Pelatihan Profit Internasional. Nah sekarang sedang ada tamu dari jauh, dari Malang. Dari Malang jauh-jauh ke Tangerang, 15 jam perjalanan ya. Buat teman-teman di podcast ini karena kita akan kembali ngebahas kripto, mungkin terutama Bitcoin ya yang sedang hot-hotnya untuk dibahas. Oke, dengan Pak Abdul Rozak. Ya, nama saya Abdul Rozak dan saya masih kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Saya menempuh di semester 5 dengan jurusan hubungan internasional. Tapi saya nyari side jobnya di dunia cryptocurrency. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ya minimal jajan lah, dari trading, dari investasi dan sebagainya. Tapi sejauh ini lancar-lancar aja jalan di kriptonya gitu? Enggak lah. Enggak. Geronjal-geranjilnya itu pas kita masih belajar dan itu kayak pembentukan mental, pembentukan mindset dan lain sebagainya. Pasti di situ ada gelombang yang cukup menggoda gitu kan, tergoda. Apalagi ditambah dari faktor eksternal ya, ada food dan lain sebagainya. Jadi kita berpikir bahwa begini itu sih sebenarnya mungkin salah. Sama kayak belajar berenang lah ya. Kalau masih belajar ya segelas dua gelas air kolam keminum mah wajar. Oke, jadi langsung ke pertanyaan yang lagi hot-hotnya nih, Bitcoin turun gitu. Sebenarnya kemana sih arah Bitcoinnya? Bitcoin nih, arah Bitcoin untuk saat ini. Disclaimer dulu ya, ini namanya analisa itu tidak 100% benar dan ini adalah investasi yang mengandung resiko yang sangat besar juga ya. Ya. Kalau menurut saya di bulan Juli, Agustus itu ketika Bitcoin merah itu adalah sesuatu hal yang wajar. Kenapa? Karena kita menunggu bulan Septembernya itu cut rate, kuartal keempat. Iya, pemotongan suku bunga. Karena kita 3 tahun nunggu pemotongan suku bunga. So kita nunggu itu aja. Ketika suku bunga dipotong, ya kita udah nunggu 3 tahun lamanya. Dan ketika dipotong, apa nggak pesta pora di market itu? Nah ya. Makanya untuk sekarang Bitcoin turun di 58 sampai kemarin 58 57 itu ya hal yang wajar aja. Tapi yang menjadi pertanyaan gitu, apa jadi gitu The Fed motong suku bunganya? Apa ya? Itu mengaruhnya ke makroekonomi sih. Ya, saya kurang bisa menjelaskan secara detail ya kalau makroekonomi. Pada intinya seperti itu. Karena kita udah nunggu 3 tahun nungguin pemotongan suku bunga itu tadi. Mungkin ada faktor lain enggak gitu selain nunggu The Fed potong suku bunga atau kalau untuk jangka waktu terdekat Bitcoin ini arahnya kemana ya, kemungkinan akan terus mungkin turun ya fasenya, karena yang pertama dari MT-Gox. MT-Gox sudah mulai mencicil bayar nasabahnya, sudah mulai ya karena kerugian MT-Gox bangkrut tersebut. Dari situ pertama. Yang kedua, pemerintah Jerman terpaksa harus menjual sekitar berapa ya, 13.000 atau 19.000 Bitcoin setiap hari karena nggak bisa langsung, jadi dicicil setiap hari. Nah, terpaksa gitu, apa sih yang membuat terpaksa? Yang membuat terpaksa itu lupa juga sih saya. Pada intinya kenapa sih pemerintah Jerman tersebut itu memiliki banyak Bitcoin? Itu hasil dari pembekuan dana dari seseorang yang membuat sebuah film dari 2008 sampai 2013 dan ditukarkan pembayarannya itu melalui Bitcoin, dan dia ditangkap dan dituduh sebagai pencucian uang. Nah, jadi Bitcoin ini sebagai ilegal, mereka yang dirampas. Berarti hasil sitaan. Hasil sitaan terus dijualin. Ya untung banyak dong. Ya pemerintahnya kayak gitu lah, pemerintah sama. Nah, untuk mungkin yang selanjutnya gitu, kalau mau entry gitu di mana sih? Saya sempat menganalisa sama teman-teman di komunitas bahwa memang ada satu
hantaman ke bawah lagi untuk melanjutkan naik ke atas. Dan kalau saya kan penganut teori konspirasi juga, Iya. saya menganalisa bahwa ada titik support yang lumayan kuat, paling mentok itu di 48 paling mentok. 48.000. Di situ ada gap yang belum ketutup, dan mungkin itu kalau misalnya memang mantul bisa melanjut naik ke atas, dan itu udah pasti naik, udah nggak usah takut beli Bitcoin. Kita ngomong Bitcoin ya teman-teman, bukan altcoin. Oh iya, jadi bukan apalagi meme coin ya. Ya, karena orang Indonesia selalu menelan mentah-mentah omongan seseorang. Iya. Kita bahas Bitcoin bukan altcoin gitu. Iya. Jadi itu yang primerinya kripto lah. Ya, indeksnya lah. Nah, kalau misalkan kemarin gitu, misalkan teman-teman ada yang kemarin udah beli di pucuk gitu, kan katanya masih bisa turun lagi gitu. Nah, baiknya apakah di-cut dulu nanti beli di bawah, apa dibiarin aja ya? Kalau memang kalian menggunakan dananya dingin ya, pasti harusnya kalian paham, balik lagi ke basic dari investasi, bahwa pakai dana dingin. Menurut saya di AVG down. Menurut saya ya, menurut saya average down. Kenapa? Ya udah, kalau misalnya kalian cut loss, ya kalian bakal kehilangan uang yang pasti. Ya lebih baik ditahan daripada kalian harus kehilangan uang. Seperti itu kalau saya. Karena kalau misalnya kita melihat dari transaksi on-chain itu, Bitcoin itu masih di 50 jutaan. Jadi masih sangat murah, dan sekarang masih berapa? Dan ketika nanti mungkin titik tertinggi yaitu kalau menurut transaksi on-chain itu at least realistisnya di 120.000. Yeah. Sedangkan kalian beli di pucuk tuh 74 ke 120.000. Kan masih jauh. Iya. Kita baru turun sedikit ke 40 atau 52, langsung cut loss. Kan sayang uangnya. Yeah. Mending kalau saya pribadi, kalau memang kalian nggak ada dana ya di hold. Kalau misalnya ada dana lebih, DCA, average down, DCA terus kayak gitu. Oke, jadi kan kalau masalah averaging down gitu, memungkinkan nggak sih kalau Bitcoin itu bubble gitu? Bubble gimana? Jadi misalkan yang kemarin pucuk gitu cuma bubble aja masih bisa crash lagi. Kalau misalkan kayak kemarin perekonomian Amerika kan bubble, seenggaknya ada pemerintah yang backup gitu supaya naik lagi. Tapi masalahnya kalau Bitcoin gitu, ada nggak sih yang dirugikan pada saat Bitcoin itu turun? Instansi gede ya, yang rugi pada saat si Bitcoin itu turun gitu. Pasti banyak, apalagi sekarang kalau instansi ini banyak yang masuk membeli untuk apa, ETF-nya. Kalau turun ya otomatis ya rugi mereka, instansi-instansi yang membuka ETF. Oh, berarti nggak harus takut dong kita nge-hold gitu, soalnya ada instansi juga yang pasti nge-backup. Banyak. Makanya untuk cycle ini memang agak berbeda. Ya, kalau 3 cycle kemarin itu halving dulu baru ATH. Kalau sekarang ATH dulu baru halving. Makanya sekarang Bitcoin tuh mengapa mengalami penurunan yang cukup signifikan. Wajar habis naik berapa ratusan persen aku nggak koreksi. Itu adalah koreksi sehat menurut saya. Bisa ditarik dari bulan Januari sampai sekarang. Kenaikan Bitcoin masih 90%. Jadi di mana letak berisnya tuh di mana gitu. Kayak gitu. Paling efek koreksi aja ya. Ya, efek kalau misalnya pengaruh teknikal itu koreksi sehat. Kalau saya mengatakan teori konspirasi ini ya, Jerman jualan, MT-Gox jualan, itu kayak bertepatan aja sih kayak gitu. Faktor yang mempengaruhi Bitcoin koreksi dengan cepat, nah itu ya banyak yang jualan segala macam. Nah, tapi kan kalau misalkan momentumnya masih jatuh gitu, kita entry kan ada istilah juga nangkep pisau jatuh gitu. Bagusnya gimana gitu buat entry-nya gitu? Kalau ini kan tergantung ya, kalian ini sebenarnya investasi atau trading. Sedangkan investasi dan trading itu memang sudah dua hal yang sangat berbeda. Nggak bisa disatuin. Kalau memang kalian bener niatnya investasi di pasar spot, apalagi ya, lihatnya jangan hourly, minimal daily. Kalau untuk Bitcoin daily, weekly, lihat aja pergerakannya. Bahkan belum mulai ini tuh. Gimana kita nangkep pisau jatuh? Orang trennya masih bullish banget kok. Orang yang teriak-teriak bahwa Bitcoin bearish, Pak, menurut saya itu orang-orang yang menggerak uang panas. Jadi apa efeknya?
diliatin, terus aplikasinya diliatin, wah ini turun nih, duit padahal nggak seberapa. Karena saya melakukan riset juga, riset ke masyarakat, ke publik dan lain-lain. Saya punya komunitas, member saya suruh beli, itu bener-bener pakai uang yang kalian anggap hilang, nggak akan kalian pikirin. Ada satu member, ada beberapa member yang waktu itu beli sebuah koin, yang jumlahnya cuma 300.000 waktu itu dia ngomongan, dan dia lupa nggak pernah buka aplikasi dan sebagainya, asetnya naik. Ya sekalipun memang nggak signifikan karena modalnya kecil, tapi setidaknya udah nyentuh angka jutaan, dari 300.000 kan lumayan. Iya. Karena apa? Karena pakai uang dingin, nggak diliatin terus chartnya, nggak diliatin terus aplikasinya. Jadinya ya udah enjoy aja. Mau dia koreksi naik, kita nggak ke-trigger untuk menjual. Kayak gitu kalau itu menurut saya. Nah itu kan pemikiran sebagai investor ya. Jadi ya nggak masalah gitu, plotting nggak masalah gitu, pasti balik gitu. Pasti. Nah ada nggak sih cara biar tetap menghasilkan gitu pada saat nggak muter seperti itu gitu? Nah itu banyak juga yang terjadi, dan saya pun sempat merasakan seperti itu, bahwa uang floating tapi tidak ada putaran untuk kita menghasilkan uang untuk DCA. Yeah. Nah bagaimana caranya kita mencari sebuah kegiatan untuk menghasilkan, untuk bisa setidaknya punya dana untuk melanjutkan dollar cost average tersebut. Sebenarnya banyak cara. Kalau misalnya kalian memang berkecimpung di dunia blockchain, itu banyak banget caranya, dan kalian bisa mendapatkan uang itu tanpa harus trading, tanpa harus kalian investasi. Bahkan kalau untuk tahun sekarang ya, untuk sekarang itu ada yang namanya airdrop. Nah mungkin kita bisa sedikit kecipratan dari hype-nya. It's okay, kita dibilang FOMO dan lain sebagainya, karena memang masih belum ada project yang benar-benar jackpot ya, atau bisa menghasilkan dana yang sangat besar di tahun di cycle ini dari project. Ya bahkan project sekarang airdrop itu udah sangat-sangat gampang. Bahkan kalian dengan play to earn ya, atau dengan tap-tap layar, atau dengan cuma claim poin setiap 8 jam, itu kalian sudah bisa menghasilkan uang yang cukup ya. Harus dibayar berapa sih kalian untuk tap-tap layar itu? Setidaknya at least 300.000, 500.000 itu angka yang lumayan untuk kita punya uang untuk diputar kembali. Iya. Di kripto apa ini? Apanya? Yang banyak airdropnya gitu. Semua. Kalau itu kita ngomong blockchainnya ya, kayak misalnya kalau misalnya nanya di atas jaringan apa, itu sekarang yang lagi hype itu di atas jaringannya Ton. Telegram membuat sebuah Web3 berbentuk mini apps ya, untuk kita mengerjakan tugas dan nanti akan ditukar poin. Nah, ketika kita sudah dapat poin, baru nanti di-convert menjadi koin yang akan listing tersebut. Baru ketika koin yang tersebut yang kita garap proyeknya itu listing ada di market, baru kita bisa jual. Oh ya, itu kalau listing, kalau enggak gimana? Ya udah, kita kena scam. Bahkan kemarin memang ada project yang kurang 2 hari betul listing, ya, developer kabur. Dia bawa 23 juta koin Ton atau setara dengan 3 miliar dolar. Nah, buat screening biar kita nggak kena scam sama yang kayak gitu gimana gitu? Itu memang susah karena itu di luar kendali kita. Tapi at least kita bisanya berhati-hati dengan cara yang namanya airdrop itu tidak akan mengeluarkan yang namanya pre-sale ya. Kalau misalnya dia tiba-tiba mau listing terus mengadain pre-sale, itu kalian harus hati-hati karena yang kemarin juga seperti itu. Bahkan kemarin itu bukan pre-sale, Pak. Jadi untuk kita ngeklaim poin yang udah kita kerjain, itu kita harus membayar gas fee, biaya admin, biaya jaringan itu sebesar 0,15 ton per satu user. Kalau satu user ada 5 akun, kali berapa ribu orang yang main, dapat 23 juta ton itu dia. Wah gila, kaya udah selesai. Tapi kan mereka minta gas fee-nya itu setelah kita kerjain, ya, dapetin berarti klaim. Pada saat kita nggak bayar, kita udah sia-sia dong ngerjain. Iya, makanya itu sebenarnya faktor eksternal yang memang ada kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak bisa kita hindarin sih sebenarnya. Cuma kalau memang sekiranya kayak kita udah ngeluarin duit yang besar atau udah nggak masuk di logika, nah itu harus hati-hati. Caranya apa? Ya belajar dulu gitu. Nah, ya. Belajar cari yang gratisan dulu. Kayak gitu, dari gratisan menghasilkan, cari garapan yang berbayar.
kayak gitu. Karena memang ada beberapa yang gratisan, yang testnet, yang retro dan sebagainya, banyak sektornya juga kayak gitu. Mungkin buat yang masih awam kan pasti ke kripto aja masih asing banget gitu, apalagi cara ngebedainnya gitu, gimana gitu? Ngebedain dia bakal scam apa enggak gitu? Apakah kita bisa cek background gitu dari siapa? Kita ngelihat dari investornya. Jadi project ini didanain oleh siapa aja? Biasanya yang paling besar tuh Binance Lab, terus Dragonfly dan sebagainya. Kalau udah venture capital besar aman. Ya, tapi kan kalau yang besar sering apa enggak gitu ngeluarin kayak gitu? Sekarang banyak sih, Pak. Banyak. Bahkan Binance Lab pun sekarang sering untuk nyairin project ini kayak gitu, Solana sebagainya. Lihat dari investornya. Ya, dari situ paling gampang. Jadi tadi dapat uang gratisan gitu. Ya. Nominalnya atau kisarannya berapa sih kalau mulai ngerjain tugas-tugas kayak gitu? Tergantung kitanya, Pak. Di sini kita mengadu effort, bukan mengadu hoki. Itu saya selalu bilang, yang kalian dapetin, hasil kalian itu bukan dari hoki, tapi dari hasil kerja kerasmu. Rata-rata orang gini, Pak, ini apaan sih? Kayak cuma game tap-tap layar dan nggak difokusin. Dianggap remeh, dianggap hal sepele. Iya. Itu yang membuat mereka malas dan tidak maksimal. Sehingga poin yang mereka dapatkan sedikit. Kayak gitu aja. Kalau misalnya poin sedikit, ya $10 pun dapat, Pak. Dalam berapa lama itu $10? $10 itu tergantung proyeknya sih. Ada yang 3 bulan sampai 6 bulan kayak gitu. Kalau misalnya kita rajin, kita effort buat nyari referral dan lain sebagainya, 24 juta dapat, Pak. Orang saya kemarin Notcoin aja ada yang nge-DM, alhamdulillah Mas, saya dapat 24 juta. Ada yang dapat 10 juta, 15 juta. Teman saya sendiri yang paling males, Pak, dapat 1.500.000. Yang paling males. Paling males. Ya cuma itu kan kebetulan dapetnya yang benar gitu, jangan salah. Makanya kita jangan garap cuma satu project. Untuk kumpulin nih 20 project kita list, nah kerjaan satu-satu. Jadi kalau misalnya yang scam satu, memang kita paling ruginya dari rugi waktu. Nah, tapi kita bisa, yaudah kita punya backingan yang lain nih, 19 lagi nih. Kalau tinggal keluar, Pak, tinggal jadi listing, nutup, Pak, kerugian waktu kita. Kalau misalnya yang lain scam tuh, kalau memang kita rajin dan project kita yang kita garap tuh bagus kayak gitu. Rata-rata daripada saat mereka ngerilis project sampai ke listing itu berapa lama sih? At least 6 bulan. 6 bulan. Kalau nggak banyak drama ya developer. Kayak biasanya kalau udah listing banyak drama gitu. Untuk sekarang tuh kan yang lagi viral tuh Yescoin sama TapSwap, dan isunya TapSwap itu rencana listingnya 1 Juli kemarin. Sampai sekarang gue belum listing. Jadi memang airdrop ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan utama, tetapi untuk sampingan. Jadi kita memang nggak bisa berharap lebih di situ. Memang untuk benar-benar sampingan, yang dimana untuk mengisi waktu luang daripada kita scroll TikTok nggak jelas seharian, mending kita garap airdrop yang seru dan nggak membosankan dan hanya berapa menit sih, tapi menghasilkan di kemudian hari. Kayak gitu. Oh, itu prinsip saya. Ya, tapi kan itu berarti tambahan lah ya istilahnya, jadi bukan opsional gitu. Ya, bukan fokusnya tapi opsional. Tapi kalau orang punya otak, Pak, kalau mikir, dia tidak hanya sekedar garap airdrop, tetapi dia melakukan riset atau bisa belajar lebih tentang kripto dengan cara bagaimana kalau di airdrop itu, kalau di testnet ya, Pak, garapan airdrop testnet itu bisa kita bagaimana kita nambahin LP, liquidity provider, bagaimana kita staking, bagaimana kita deposit, bagaimana kita bertransaksi di atas jaringan blockchain dan lain sebagainya. Banyak hal sebenarnya dipelajari. Bagaimana kita jadi sales untuk nge-share referral, itu untuk ngembangin jati diri kita sendiri juga. Bagaimana kalian mengatur kata-kata promosi dan sebagainya, banyak sebenarnya untuk dipelajari di satu airdrop aja. Di airdrop set gitu. Cabangnya banyak untuk dipelajari kalau orangnya mikir, Pak. Kalau mikir ya udah cuma tap-tap layar, dapat duit selesai, itu nggak akan berkembang orang-orang seperti itu. Tapi kan kebanyakan ya males belajar. Ya orang Indonesia diwajar kayak gitu, Pak, kebanyakan gimana. Nah, selain Bitcoin gitu, ada nggak sih yang patut dilirik gitu? Patut dilirik ya project-project AI. Ya WorldCoin bagus, ya WLD itu udah bagus banget, sekarang masih di $2, layak untuk diakumulasi. Dan ada beberapa juga
ya kita Solana jangan sampai kalian nggak beli guys. Solana itu waduh sayang lah kalau nggak beli, itu benar-benar menurut saya at least $500 bisa bahkan sekarang, karena kalau misalnya kita pikir apakah realistis dengan harga segitu, bayangin Pak, awal Januari 2023 itu harganya $9. Yeah. Akhir 2023 Desember $200, sekitar 3 jutaan. Mind blowing. Di dunia kripto memang nggak ada yang nggak mungkin, pasti mungkin semua. Ya tapi kan nggak semua naik juga kan? Ya tapi kalau misalnya kita ngomong yang top 5 coin market cap kan ya Solana masuk masih aman Mbak. Induknya pasti kita harus beli Bitcoin, Ether, Solana. Nah jadi selain technical gitu, ada fundamental lain nggak? Fundamental itu pasti ada ya. Cuma kalau misalnya fundamental ini untuk apa dulu? Kalau memang untuk ke Bitcoinnya atau ke kriptonya gitu ya, dia lebih ke sentimen berita memang, Pak. Berita ya. Kalau makroekonomi itu berpengaruhnya cuma di pemangkasan suku bunga. Kayak misalnya apa tuh namanya CPI turun nggak terlalu turun, nggak kayak XAU naik nggak seberapa naik. Cuma kalau misalnya ada berita sekalipun berita fake, MT Gox mulai membayar ke nasabah sebesar sekian dolar, sekian miliar dolar, market itu reaksi langsung turun. Ini dia lebih berpengaruh seperti kayak gitu. Walaupun fake, ketika sudah dia terverifikasi bahwa berita itu fake, nanti dia naik lagi. Jadi ya unik sebenarnya. Unik. Tapi kalau kita bikin fake sendiri gimana? Kita bikin fake sendiri kalau memang berpengaruh ya sampai beritanya viral di Twitter dan lain sebagainya, ngaruh, Pak. Kalau misalnya kita cuma berita food ya di salah satu channel kita dan segala macam, ngaruh kayak gitu. Jadi memang harus yang nampilin berita ini sekelas Forbes kayak gitu dan sebagainya, kayak gitu kan orang pihak mereka juga nggak ada tahu kalau misalnya itu fake. Kayak gitu. Jadi atau crypto slap mungkin kayak gitu. Istilahnya dikendaliin sama media dong. Ya betul sekali. Memang bener. Kita udah panic sell, ternyata beritanya fake, naik lagi, nyesel. Ya, bahkan projectnya pun nggak ada, ya memang sekedar meme. Bahkan di websitenya pun sudah tertera, ini hanya sebatas meme. Kalau sekarang enak, orang semua berspekulasi, beli tes naik semua.